7 cara ibu fighting menjaga kestabilan keuangan keluarga yang pas-pasan saat ekonomi sulit. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk, kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bu, pernah nggak sih merasa seperti sedang main film Mission Impossible setiap kali mau membayar belanjaan di kasir? Baru saja menaruh minyak goreng dan telur saja. Angkanya di layar kasir sudah melompat jauh kayak atlet parkur sampai bikin jantung kita rasanya mau copot. Menurut sebuah artikel dari berita ekonomi terkini, memang sedang terjadi kenaikan harga pangan yang sangat signifikan, sehingga membuat daya beli rumah tangga kita semua makin tercekik. Jadi kalau hari ini ibu merasa dompet lebih tipis daripada tipisnya kesabaran menghadapi tumpukan cucian yang gak habis-habis, tenang saja, karena ibu nggak sendirian menghadapi drama ini. Kita ini sebenarnya adalah manajer keuangan hebat tanpa gaji yang harus memutar otak supaya uang Rp100.000 bisa bertahan sampai akhir pekan, padahal harga cabai sudah selevel dengan harga skincare Korea. Makanya pembahasan kali ini penting banget supaya kita tetap bisa berdiri tegak meskipun tagihan listrik datang menghampiri setiap bulan dengan wajah tanpa dosa. Mari kita bahas 7 cara jitu buat para ibu hebat di luar sana supaya tetap bisa bertahan dan menjaga dapur tetap berasap walaupun kondisi ekonomi lagi nggak bersahabat sama sekali dengan isi dompet kita. Cara pertama yang harus ibu lakukan adalah mulai rajin membuat daftar belanja dan rencana menu mingguan sebelum kaki melangkah pergi ke pasar atau supermarket terdekat. Tanpa daftar belanja itu sama saja ibu masuk ke medan perang tanpa senjata, karena biasanya mata kita bakal jelalatan melihat diskon barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat untuk dibeli. Ingat ya Bu, kalau niatnya dari rumah cuman mau beli garam, jangan sampai pulang ke rumah malah bawa 1 set teflon baru hanya karena warnanya estetik padahal cicilan motor masih melambai-lambai, minta segera dibayar. Langkah kedua adalah lebih mengutamakan masak sendiri di rumah daripada terlalu sering jajan di luar atau pesan lewat aplikasi online yang biaya ongkirnya saja bisa buat beli tempe 1 papan besar. Memang sih kegiatan memasak itu melelahkan dan bikin dapur jadi berantakan. Tapi selisih harganya itu lumayan banget buat menambah jatah tabungan sekolah anak-anak kita nanti. Ibu bayangkan 1 porsi ayam geprek di luar sana bisa kita ganti dengan setengah kilogram ayam segar yang kalau diolah sendiri bisa dimakan sekeluarga sampai kenyang beneran dari pagi sampai malam. Ketiga, jangan pernah lupa buat lebih disiplin mematikan lampu atau barang elektronik yang sedang nggak terpakai, karena tagihan listrik seringkali jadi siluman yang menguras dompet tanpa kita sadari. Terkadang anak-anak atau bahkan suami kita sendiri sering lupa mematikan televisi meskipun mereka sudah tertidur pulas di depan layar sampai televisinya yang gantian menonton mereka semalaman. Jadilah sersan di rumah sendiri dalam urusan hemat energi, karena setiap rupiah yang kita selamatkan dari kabel listrik adalah kemenangan kecil buat kestabilan keuangan keluarga kita yang sedang pas-pasan. Poin keempat adalah berani berkata tidak pada gaya hidup atau ajakan nongkrong yang sebenarnya tidak sesuai dengan kapasitas dompet kita saat ini. Seringkali kita merasa malu kalau nggak ikut iuran ini itu atau nggak pakai baju seragam terbaru saat acara arisan, padahal itu semua cuma demi gengsi yang nggak bisa bikin perut kenyang. Nggak apa-apa dianggap nggak asik oleh teman-teman daripada kita harus pusing 7 keliling saat tanggal tua hanya karena ingin terlihat wah di mata orang lain yang sebenarnya nggak peduli-peduli amat sama kondisi dapur kita. Cara kelima yang kelihatannya sepele tapi punya khasiat sakti adalah membiasakan menabung uang receh
atau sisa kembalian belanja ke dalam satu wadah khusus yang gak mudah untuk dibuka. Jangan pernah remehkan kekuatan uang 500-an atau 1000-an, karena kalau dikumpulkan dengan konsisten selama 1 tahun, bisa banget buat bayar pajak motor atau sekadar beli daster baru tanpa merasa berdosa. Menabung itu bukan soal besar kecilnya nominal yang kita masukkan ke celengan, tapi soal konsistensi dan kemauan kita untuk menyisihkan uang sebelum ludes dipakai buat hal-hal yang kurang penting. Keenam, ibu perlu banget mulai memisahkan antara dana darurat yang asli dan dana keinginan darurat yang seringkali kita campur aduk demi memuaskan nafsu belanja sesaat. Dana darurat itu gunanya buat hal-hal yang benar-benar mendesak seperti biaya rumah sakit mendadak atau perbaikan genteng bocor, bukan buat beli tas baru yang kebetulan lagi diskon besar-besaran. Memang butuh ketegasan hati yang luar biasa buat enggak menyentuh uang simpanan itu. Tapi percayalah, perasaan tenang saat punya tabungan itu jauh lebih nikmat daripada memiliki barang mewah manapun di dunia. Terakhir dan yang paling utama dari segalanya adalah belajar bersyukur dengan apa yang sudah ada di tangan kita hari ini tanpa harus terus-menerus melihat ke arah atas. Bersyukur bukan berarti kita menyerah pada keadaan yang sulit, tapi itu adalah cara paling ampuh supaya hati kita tetap tenang dan gak gampang stres saat melihat tetangga sebelah beli mobil baru. Saat kita pandai bersyukur, entah kenapa rezeki itu terasa cukup saja dan kita jadi lebih kreatif. Mengolah bahan makanan yang sederhana menjadi hidangan istimewa buat keluarga tercinta di rumah. Jadi itulah tadi 7 cara buat kita semua para ibu pejuang supaya tetap bisa menjaga stabilitas keuangan rumah tangga di tengah badai ekonomi yang lagi nggak menentu seperti sekarang. Kita semua harus sadar bahwa menjadi menteri keuangan keluarga itu butuh kecerdasan sekaligus kesabaran ekstra dalam mengatur setiap keping uang yang masuk ke dalam kantong. Memang kadang kita merasa sangat lelah dan ingin sekali-sekali jadi orang kaya yang nggak perlu melihat label harga saat belanja. Tapi itulah seni indah dari sebuah perjuangan seorang ibu. Mari kita sedikit berkaca dan mengoreksi diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sering mengeluh kurang? Padahal sebenarnya gaya hidup kita sendiri yang terlalu tinggi dan sulit untuk dikendalikan. Mungkin tanpa sadar kita sering memanjakan keinginan yang sebenarnya bukan kebutuhan utama hanya karena ingin mendapatkan pengakuan atau pujian dari lingkungan sekitar kita saja. Namun jangan sampai hal itu membuat ibu jadi patah semangat atau merasa gagal, karena setiap hari adalah kesempatan baru buat kita semua untuk belajar mengelola keuangan dengan lebih bijak lagi. Percayalah bahwa setiap pengorbanan dan penghematan yang ibu lakukan sekarang akan membuahkan hasil yang manis buat masa depan anak-anak dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga nanti. Ibu adalah sosok yang luar biasa hebat karena mampu menjaga senyum di wajah keluarga. Meskipun di balik itu semua, ibu sedang menghitung sisa uang dengan penuh perjuangan. Tetaplah semangat dan teruslah berjuang. Karena di tangan ibu yang cerdas ada masa depan keluarga yang cerah dan penuh dengan keberkahan yang tak terhingga nilainya bagi kita semua. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu.